harus tahu apa itu najis. Ini, najis adalah kotoran yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat atau membaca Al-Qur'an. Nah, jadi ketika kita sedang ada najis di tubuh kita atau sedang bernajis, jadi kita itu tidak boleh sholat, tidak boleh membaca Al-Quran karena itu kotor. Nah, sebelum beribadah itu, tubuh, pakaian dan tempat sholat yang kita tempati harus benar-benar bersih dan suci dari najis agar ibadah kita diterima dan agar kita khusyuk beribadah kepada Allah. Kalau tempat kita kotor, ibadah tidak diterima dan tidak khusyuk juga pastinya. Nah, kita beralih ke 3 macaman najis. Yang pertama itu ada najis mukhaffafah. Najis ini adalah najis tingkat yang ringan, yang paling ringan, yang mudah untuk disucikan. Yang kedua itu ada najis mutawasito. Najis mutawasito itu adalah tingkat najis yang sedang atau yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu ada mukhaladzah. Nah, ini tingkat najis yang paling berat. Jadi kita harus mensucikannya dengan cara-cara tertentu. Nah, ini kita ada bagaimana, apa saja contoh najis mukhaffafah dan bagaimana cara mensucikannya. Apa contohnya? Air kucing, air kencing bayi. Air kencing bayi laki-laki yang umurnya belum mencapai 2 tahun. Dan dia itu hanya minum air susu ibu karena itu yang paling ringan ya. Ya, Bu. Kalau sudah lebih di atas itu umurnya. Nah, bagaimana cara mensucikan najis yang paling ringan ini? Itu sangat-sangat mudah caranya. Gimana, Ibu? Cukup dibersihkan dengan air bersih bagian yang terkena najis itu, maka akan hilang najisnya. Tahu caranya? Bagaimana tadi? Dibersihkan air bersih. Ya, betul sekali. Nah, yang kedua itu ada najis mutawasito atau najis sedang. Apa saja contohnya, Nana? Ada darah, unta, kotoran manusia atau hewan, nanah, bangkai. Bangkai binatang ini kecuali ikan ya. Ikan karena kita makan ikan. Itu boleh. Belalang boleh. Nah, itu ya. Bagaimana cara mensucikan najis sedang ini? Cuci, didatangkan air. Ya, betul. Cuci tidak kelihatan ya? Mana? Nih. Cuci bagian tubuh kita yang terkena najis menggunakan air mengalir sampai bau, warna, dan rasanya benar-benar hilang. Jadi harus hilang semuanya ya. Kalau masih ada baunya, masih mengandung najis artinya. Kalau ada warnanya tapi tidak baunya, Bu? Sama saja ya. Hilang, Bu. Ya, harus hilang, harus benar-benar bersih. Dan tuh nah, ini adalah najis yang paling berat. Contoh dan cara mensucinya ialah contohnya air liur anjing. Nah, ini najis yang sangat berat ya. Nah, cara mensucikannya itu ada cara khusus, yaitu dibasuh 7 kali dengan air mengalir. Dan salah satunya wajib dicampur dengan tanah. Jadi digosokkan, itu dibilas dengan air. Nah, ini kalau kalian mau mencatat boleh. Ini langsung semuanya.
Ibu ada video. Ayo kita tonton sama-sama. Video. Ada 3 macam najis yang harus diketahui bersama mukhaffafah, yaitu najis ringan, kedua mukhaffafah, yaitu najis sedang, ketiga najis berat. Nah, ini langsung ada penjelasannya ya. Lihat gambar di bawah ini ada babi, ada air liur anjing. Ulang ya. Ya, Bu. Sama-sama. Ada 3 macam najis yang harus diketahui bersama mukhaffafah, yaitu najis ringan, kedua mukhaffafah, yaitu najis sedang, yang ketiga najis berat. Nah, jadi anak-anak sudah ingat kan materi kita hari ini? Jadi ibu akan